Hai fans Real Madrid Indonesia. Hari ini ada kabar bagus nih untuk kalian semua. Kami akan mengadakan kuis tebak skor berhadiah uang tunai. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box ya. Live streaming Uruguay versus Korea Selatan. Timnas Uruguay versus Timnas Korea Selatan dalam laga perdana Piala Dunia 2022 Grup H di Stadion Education City, Kamis 24 November 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan sebelumnya, Uruguay meraih kemenangan atas Kanada dengan skor 2-0 dalam laga uji coba. Pada pertandingan tersebut, Uruguay mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 6 menit ditorehkan Nicolas de la Cruz. Pada menit ke-33, Uruguay mampu menggandakan keunggulan melalui aksi bomber asal Liverpool yaitu Darwin Núñez setelah mendapatkan umpan Luis Suarez. Hingga laga berakhir, skor 2-0 masih bertahan. Sementara di pertandingan sebelumnya, Korea Selatan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Islandia. Dalam laga tersebut, Korea Selatan sangat mendominasi pemain, terlihat beberapa peluang tercipta, namun belum mampu menciptakan keunggulan. Korea Selatan baru bisa menciptakan keunggulan di menit ke-33 melalui aksi Son Min-kyu setelah mendapatkan umpan Cho Ga-sung. Hingga laga babak pertama berakhir, skor masih 1-0. Di babak kedua, Korea Selatan melakukan beberapa pergantian pemain untuk menambahkan keunggulan. Meskipun pemain andalan seperti Son Heung-min tak bermain karena masih cedera, namun Korea Selatan bermain cukup bagus. Akan tetapi hingga laga benar-benar berakhir, Korea belum mampu menambahkan keunggulan. Laga Uruguay versus Korea Selatan diprediksi akan berjalan sangat alot, namun dilihat dari kualitas pemain, Uruguay lebih diunggulkan. Penyerang seperti Darwin Núñez, Fede Valverde, Edinson Cavani, serta Luis Suarez mampu membangkang pertahanan Korea Selatan. Live streaming Uruguay versus Korea Selatan dapat disaksikan di platform video.com. Real Madrid pepet Bukayo Saka. Real Madrid digosipkan telah memasukkan nama Bukayo Saka sebagai target yang akan didatangkan menyusul penampilan mengesankan di Piala Dunia 2022. Inggris sukses mengamankan kemenangan perdana di Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Iran dengan skor telak 6-2 Senin 21 November 2022. Pada pertandingan tersebut, Bukayo Saka tampil dengan mengesankan karena sukses mencetak brace untuk kemenangan perdana Inggris. Penyerang berusia 21 tahun itu telah memberikan kontribusi 10 gol dari 14 penampilan di Premier League musim ini. Bahkan dengan penampilan mengesankan itu, Bukayo Saka turut membantu Arsenal untuk mengamankan puncak klasemen. Termasuk penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia 2022 membuat Real Madrid tertarik mendatangkan Bukayo Saka. Melansir The Hard Tackle, terdapat sumber dari Spanyol yang menyebutkan bahwa Real Madrid tertarik dengan Bukayo Saka. Dilaporkan jika juara bertahan La Liga itu telah memantau perkembangan penyerang Arsenal itu baik di kompetisi domestik ataupun internasional. Ketertarikan itu muncul karena Saka dianggap sebagai salah satu produk langka Akademi Arsenal Hell End karena bisa menembus skuad utama Mikel Arteta. Pemain berusia 21 tahun itu awalnya bermain di divisi junior Greenwood, Celtic dan Watford sebelum semakin kuat bersama Arsenal. Setelah mencetak 7 gol dan 7 assist dari 27 penampilan, tak ayal jika Saka kini menjadi pemain yang diandalkan. Hal yang sama juga berlaku di Piala Dunia 2022 ketika ia sukses memenuhi panggilan Gareth Southgate dengan mencetak 2 gol di laga pembuka timnas Inggris. Pencapaian Saka dalam 4 musim terakhir ini tentu telah menarik ketertarikan dari Real Madrid yang dikabarkan terus mencari opsi untuk melewati masa transisi. Kontrak legenda Real Madrid Marcelo diputus oleh Olympiakos. Legenda Real Madrid Marcelo akan meninggalkan raksasa Yunani Olympiakos setelah hanya 2 bulan terikat kontrak menurut Foot Mercato. Bek kiri ini bergabung dengan tim setelah karir yang panjang dengan Los Blancos tetapi gagal memenuhi ekspektasi di Yunani. Telah dilaporkan bahwa Olympiakos muak dengan penampilan buruk Marcelo dan ketidakmampuan beradaptasi dengan kehidupan di Republik Helenik. Dia belum bermain hingga 45 menit dalam satu pertandingan sejauh ini dan hanya memulai dari bangku cadangan dalam semua penampilannya untuk tim.
Dengan masalah kebugaran yang mengganggu bek kiri ini, dia tidak berbuat banyak untuk membantu Olympiakos meraih posisi terdepan di Liga Super Yunani. Dapat dimengerti bahwa manajer Michael frustasi dengan ketidakmampuan bek untuk mengamankan tempat awal dan kepindahannya yang dipublikasikan ke Yunani diperkirakan akan segera berakhir. Marcelo menikmati masa suksesnya di Real Madrid, memenangkan 6 gelar Liga dan juga mengangkat 5 trofi Liga Champions. Sejak bergabung dengan mereka pada tahun 2007, pemain Brazil ini tampil sebanyak 546 kali untuk klub, mendapatkan status legendaris di Santiago Bernabeu. Masa depan Luka Modric masih misteri. Pemain timnas Kroasia Luka Modric baru-baru ini membeberkan pendapatnya mengenai spekulasi masa depannya di timnas Kroasia. Pemain Real Madrid ini mengaku masih ingin fokus memperkuat Vatreni dan tidak tahu untuk soal akhir karirnya. Meski sudah memasuki usia 37 tahun dan sudah memperkuat Vatreni dari tahun 2006, Modric mengaku masih menikmati bermain dan ingin mengeluarkan performa terbaiknya selama berkiprah di Qatar. Saya belum membuat keputusan tentang karir internasionalnya. Saya di sini untuk memainkan turnamen yang bagus dan itulah yang ada dalam pikiran saya. Kami akan melihat apa yang kami lakukan, ujar Modric dalam sesi konferensi pers dilansir dari laman Marca. Modric menambahkan dia berambisi ingin membawa timnas Kroasia melaju sejauh mungkin dalam gelaran Piala Dunia 2022 ini. Kemudian, beberapa kalangan menyebutkan bahwa Piala Dunia 2022 akan menjadi ajang terakhir Luka Modric bersama Kroasia. Namun, menurutnya, itu tidak menjadi hal penting. Yang saat ini dipikirkannya adalah membawa Kroasia berprestasi di Qatar. Saya di sini di Piala Dunia untuk terus bermain, untuk terus menikmati sepak bola. Saya tidak memikirkan apa yang akan terjadi nanti, saya menantikannya membawa Kroasia berprestasi. Suatu kebanggaan bagi kami untuk mengetahui bahwa kami memiliki segalanya, katanya.